Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinas Jalan Indonesia lagi. Saya merupakan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Blitar Utara dan juga sekarang saya menempati di kelas 10, lebih tepatnya di 10.2. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi matematika pada hari ini, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum saya menjelaskan dalam bentuk contoh soal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk-bentuk fungsi kuadrat itu ada dua, yaitu seperti yang sudah saya tulis di situ, yaitu ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan juga y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi teman-teman, fungsi kuadrat itu memiliki dua bentuk, yaitu ada fx dan juga ada y. Jadi setelah kita mengetahui tentang bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat, mari kita langsung lanjut ke contoh soal. Saya telah menyiapkan contoh soal. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan a. akar-akar atau titik potong sumbu x, b. titik potong sumbu y, c. sumbu simetri, d. titik puncak atau titik maksimum atau juga minimum, serta yang terakhir itu ada E, kita membuat grafik. Nah, untuk menentukan akar-akarnya sampai juga dia bisa menjadi grafik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dari yang paling pertama, yaitu A, akar-akar atau titik potong sumbu X. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mencari akar-akar atau mencari titik potong pada sumbu X itu memiliki dua cara, yaitu cara cepat atau cara ABC. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman nanti, yaitu bagaimana cara menggunakan ABC. Tapi pada saat ini saya akan mengajari kepada teman-teman bagaimana cara kita menentukan titik potong pada sumbu X itu dengan menggunakan cara cepat. Nah, pertama tentu saja kita buat terlebih dahulu soalnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, sudah dibuat soalnya. Kenapa di sini bisa jadi x dikurang 6 dan juga x dikurang 2? Nah, seperti ini. Kita harus mencari yang bisa dikali itu menjadi 12. Jadi ini dikali. Tetapi ketika kita tambahkan, hasilnya bisa menjadi minus 8. Apa nilai yang jika dikali bisa menjadi plus 12 atau positif 12, tetapi jika nilai tersebut kita tambahkan menjadi negatif 8x. Nah, kita pikir dulu nih, nilai apa yang bisa kita kali dan juga kita tambah. Oke, kita dapat yaitu minus 6 dan juga minus 2. Nah, teman-teman, untuk nilai x ini tetap ya, ini pasti x dan juga negatif x. Kita hanya perlu menentukan ini ditambah atau dikurang, dan juga ini juga sama ditambah atau dikurang. Nah, di sini apa yang bisa dikali menjadi plus 12, tetapi apa yang dikali bisa menjadi plus 12 tetapi ditambah menjadi minus 8. Nah, kita dapat yaitu minus 6 dan juga minus 2. Minus 6 dikali minus 2 itu mendapatkan hasil yaitu positif 12. Tetapi jika minus 6 ditambah juga dengan minus 2 itu mendapatkan hasil negatif 8. Saya ulangi ya. Jika minus 6 dikali dengan minus 2, tentu saja itu akan mendapatkan hasil positif 8. Saya ulangi ya. Jika minus 6 dikali dengan minus 2 itu akan mendapatkan hasil yaitu positif 12. Tetapi jika minus 6 kita tambahkan dengan minus 2 itu akan mendapatkan hasil negatif 8. Nah, makanya di sini bisa jadi minus 6 dan juga minus 2. Nah, kita sudah dapat nih x minus 6 dan juga x minus 2. Kemudian setelah itu kita keluarkan supaya dia tidak di dalam kurung lagi. Caranya bagaimana? Kita bikin begini, x dikurang 6 sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruas nih dari negatif ke positif, berarti x sama dengan 6. Kenapa bisa x sama dengan 6?
kita mencari titik X, tentu saja titik Y-nya 0. Perlu ingat ya teman-teman, jika kita mencari titik X, maka titik Y-nya 0. Sebaliknya, jika kita mencari titik Y, maka X-nya 0. Nah ini karena kita mencari titik X, maka Y-nya dimiliki 0. Jadi X1 itu adalah 6,0, X2 adalah 2,0. Nah, jadi titik potong sumbu X1 adalah 6,0 dan X2 adalah 2,0. Nah, kita sudah mendapatkan yang A-nya yaitu akar-akar atau titik potong pada sumbu X. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan pada sumbu Y. Nah, langkah kedua untuk membuat grafiknya yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong pada sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka kita harus membuat X-nya menjadi 0. Jadi, kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, setelah itu kita ubah semua x yang ada di sini itu menjadi 0. Nah, ini x-nya, x ini menjadi 0, x ini menjadi 0. Jadi x kuadrat sama dengan 0 kuadrat dan juga 8x berarti jadi 8 kali 0. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 ditambah 12. 0 kuadrat itu adalah 0, 8 minus 8 dikali 0 itu tetap 0 dan juga 12. Ini kenapa 12 yang tidak dikalikan dengan 0? Karena dia tidak memiliki bilangan x di sini. Dia tidak mempunyai x ataupun y yang menemani, dia hanya sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu membuat 12 ini menjadi 0. Cukup dengan x kuadrat dan juga minus 8x ini. Jadi 0 dikurang 0 itu 0 dan juga 0 ditambah 12 itu menjadi positif 12. Jadi titik Y-nya adalah 0,12. Nah, kita sudah menentukan yang B-nya, bagian B yaitu titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y sama dengan 0,12. Ini titik koordinatnya. Nah, setelah itu kita sudah menentukan titik A yaitu titik potong sumbu X dan juga B titik potong sumbu Y. Selanjutnya kita harus menentukan simetri. Nah, langkah berikutnya yaitu untuk menentukan titik simetrinya. Bagaimana cara mencari titik simetri? Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang rumus mencari titik simetri, yaitu minus B per 2A. Jadi kita tulis dulu soalnya ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, sama dengan kita tulis rumusnya terlebih dahulu, minus B per 2A. Bagaimana cara kita mencari apa itu B, apa itu A, dan juga ada yang namanya C. Bagaimana kita bisa mengetahui A, B, dan C-nya? Jadi dari sini kita itu perlu menemukan A, B, C-nya dengan cara ini merupakan bilangan A, ini merupakan bilangan B, dan juga ini merupakan bilangan C. Dan seperti yang kita tahu yaitu bentuk umum dari fungsi itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi sudah diketahui mana A-nya, yaitu x ini walaupun dia tidak memiliki angka, tetapi dia itu sebenarnya bernilai 1. Ada angkanya sebenarnya di sini, tapi 1. Nah, jika 1 kan tidak ditulis. Nah, oleh sebab itu sebenarnya x ini nilainya 1. Jadi kita tulis A, B, dan C. Jadi A-nya memiliki nilai 1, B-nya memiliki nilai minus 8, dan C-nya positif 12. Kita sudah mengetahui A, B, dan C-nya. Nah, dari rumus ini minus B per 2A kita masukkan B-nya yaitu minus 8. Berarti negatif dalam kurung negatif 8 per 2A sama dengan 2A-nya ini A-nya ini 1 ya, makanya di sini bisa jadi 1. Jadi sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif 8 per 2 kali 1 itu 2. Nah, setelah itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi
merupakan B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi ya, minus B per 2A nya itu adalah 4 tadi kan, kita sudah mengetahui. Nah, tetapi ada cara cepatnya juga. Jika kita tidak menggunakan rumus, kita bisa langsung memasukkan angka yang sudah kita dapatkan dari titik simetri tadi. Kita kan tadi sudah mengetahui titik simetrinya 4 nih. Jadi kita ubah, bagaimana caranya? Kita ubah X menjadi 4. Jadi kita ganti X di sini menjadi 4, menjadi 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ditambah 12. 4 kuadrat itu 16, kemudian minus 8 dikali 4 itu adalah minus 32 ditambah 12. Nah, setelah itu tinggal kita hitung. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu minus 4, karena 16 dikurang 32 itu negatif 16, kemudian negatif 16 ditambah 12 itu adalah negatif 4. Nah, kita sudah mengetahui titik puncaknya itu negatif 4. Kita tinggal bikin dalam bentuk titik koordinatnya. Dimulai dari titik simetrinya dulu ya. Tadi titik simetrinya adalah 4 dan juga titik puncaknya negatif 4. Nah, kita sudah mendapatkan. Langkah terakhir adalah tinggal kita gambar dalam bentuk grafik. Nah, setelah kita mendapatkan yaitu tadi ada titik potong sumbu X, kemudian kita mendapatkan titik potong sumbu Y, kita mendapatkan titik simetrinya dan juga titik puncaknya, kita tinggal memasukkannya dalam bentuk grafik. Nah, di sini sudah saya tandai ya titik-titiknya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Ini merupakan titik dari 2,0. Kemudian 6 ini kita dapatkan dari X tadi ya. 6,0. Kemudian kita dapatkan juga titik Y-nya itu adalah 0,12. Sini saja. 0,12. Kemudian titik puncaknya itu 4,4. 4, jadi titik puncaknya itu adalah 4,4. Nah, setelah ini kita apakan? Kita tarik garis. Dari ini bakalan angka. Jadi kita tarik garis. Nah, hasil dari yang kita cari tadi akan membentuk kurva ke atas, yaitu kurva positif ya. Di sini tadi ini 2,0 dan juga di sini 6,0. Nah, perlu teman-teman ketahui bagaimana cara kita mencari apakah itu kurvanya itu ke atas ataupun kurvanya itu negatif. Sebenarnya ada cara cepatnya, itu kita tinggal melihat saja bagian paling depannya, yaitu bagian X kuadratnya. Jika misalkan itu langsung X kuadrat atau bilangan apapun itu, jika bernilai positif maka dia akan membentuk kurva ke atas. Tetapi jika dia bilangan negatif, seperti contohnya negatif X kuadrat, itu kan bilangnya negatif tuh. Jika dia itu negatif, dia akan membentuk kurva ke bawah. Nah, oleh karena tadi kita itu soalnya itu adalah positif, maka dia membentuk kurva ke atas. Nah, ini adalah satu contoh soalan saya. Saya akan menunjukkan lagi, yaitu contoh soal lain. Nah, terakhir untuk contoh soal nomor 3, kita akan mencoba untuk menemukan kurva ke atas, yaitu kita coba dengan contoh soal minus 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Kita harus menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, titik puncak atau maksimum dan minimum, kemudian kita membuat grafik. Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong sumbu X-nya terlebih dahulu, yaitu kita buat soalnya terlebih dahulu, yaitu minus 2x ditambah 4x ditambah 6 sama dengan, di sini saya menggunakan rumus ABC untuk menemukan titik X-nya. Rumus ABC yang kita tahu adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
jadi dari minus B kita akan membuat dia dari minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan angkanya menjadi sama dengan minus 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4 dikali minus 2 dikali lagi 6 per 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4 plus minus akar dari 4 kuadrat itu 16 minus 4 dikali minus 2 itu minus 8. Kemudian minus 4 dikali minus 2 itu 8. Kemudian 8 dikali 6 46. Jadi 16 ditambah 46 per 4 sama dengan minus 4 plus minus akar dari 64 per negatif 4. Kita udah mendapatkan nih. Sampai sini kita sudah mendapatkan, tapi masih dalam bentuk plus minus. Kita perlu cari titik X1 dan X2 nya. Itu X1 sama dengan minus 4 plus minus akar dari akar dari 64 itu adalah 8. Jadi minus 4 plus 8 per minus 4. Nah, jadi di sini diketahui yaitu rumus untuk mencari titik potong sumbu X. Di sini saya memakai minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Ini adalah rumus ABC. Nah, sudah kita tulis soalnya, rumusnya juga sudah kita tulis. Kita masukkan angkanya yaitu minus 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 2 dikali 6 sama dengan minus 4 plus minus akar dari 4 kuadrat adalah 16 minus 4 dikali minus 2 itu menghasilkan positif 8 dikali 6 adalah 46 per 4A negatif 4A. Jadi sama dengan negatif 4A plus minus akar dari 64 per negatif 4A sama dengan negatif 4A plus minus akar dari 64 itu adalah 8 per minus 4. Ini masih dalam bentuk plus minus. Kita cari X1 dan juga X2 nya. X1 sama dengan minus 4 ditambah 8 per minus 4 sama dengan minus 4 ditambah 8 itu positif 4 per negatif 4 sama dengan negatif 1. Kita masukkan dalam bentuk titik koordinat, jadi negatif 1,0. Kemudian X2 sama dengan, jika tadi sudah kita tambah, sekarang kita kurang. Minus 4 dikurang 8 per minus 4 sama dengan minus 4 dikurang 8 itu minus 12 per 4. Jadi minus 12 dibagi minus 4 sama dengan positif 3. Kita masukkan dalam bentuk titik koordinat, jadi 3,0. Nah, kita sudah mendapatkan nih titik A nya. Sekarang kita mencari titik Y nya dengan cara kita ubah X nya menjadi 0. Dan kita tahu bahwa jika kita ingin mencari titik Y, kita harus mengubah titik X nya menjadi 0. Jadi kita tulis soalnya X sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan minus 2 dalam kurung 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 tambah 6. Jadi 0 kuadrat itu 0, minus 2 dikali 0 itu 0, kemudian 4 dikali 0 juga 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 6 sama dengan 6. Kita masuk ke dalam titik koordinat, jadi 6, dan masuk ke dalam titik koordinat
tulis ulang soalnya. Fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan rumus mencari titik simetri adalah minus b per 2a. Berarti kita masukkan yaitu b-nya yaitu 4. Jadi sama dengan negatif 4 per 2 dikali a-nya adalah minus 2, jadi 2 dikali minus 2 sama dengan negatif 4 per negatif 4 sama dengan positif 1. Kemudian kita mencari titik puncaknya. Tadi kita telah mengetahui yaitu rumus mencari titik puncak adalah minus b per 2a di koma b per 4a. Jika kita panjangkan menjadi minus b per 2a di koma minus dari dalam kurung b kuadrat kurang 4ac per 4a. Nah, ini untuk mencari rumus. Ini rumus untuk mencari titik puncak. Di sini saya ingin menggunakan rumus. Jadi kita terus ulang soalnya yaitu fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan negatif dalam kurung b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Ini rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya di dalam rumus menjadi sama dengan negatif dalam kurung 4 kuadrat dikurang 4 a-nya itu minus 2 dikali minus 2 dikali c-nya adalah 6 sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Kemudian minus 4 dikali minus 2 itu positif 8 dan positif 8 dikali 6 sama dengan positif 46 per minus 8 sama dengan minus 64 per minus 8. Nah, karena di sini ada minus ketemu minus, kita hilangkan. Jadi positif 64 dibagi 8 itu adalah positif 8. Jadi kita dapatkan adalah titik puncaknya 1,8. Berasal dari sini. Yang pertama itu minus b per 2a kita mendapatkan 1. Kemudian b per 4a kita mendapatkan 8. Jadi titik puncaknya 1 per 8. Sekarang kita tinggal masukkannya ke dalam bentuk grafik. Ingin memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam bentuk grafik. Jadi kita dapatkan x1 nya itu 1,0, x2 nya sama dengan 3,0, titik y nya sama dengan 0,6 dan juga titik puncaknya sama dengan 1,8. Di sini sudah saya tandai. Ini adalah minus 1,0 nya dan juga ini adalah titik y nya. Sorry. Ini adalah titik puncaknya. Satu ini positif 1 ya, positif 1,8 di x-nya 1, y-nya 8. Kemudian x2 nya adalah positif 3. Nah, kita sudah dapat titik-titik puncaknya, tinggal kita tarik garis. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa kurvanya membentuk kurva ke atas, itu kurva negatif ya. Jadi cara supaya kita bisa menentukan apakah kurvanya itu positif atau negatif, cara gampangnya itu kita tinggal melihat x kuadratnya, itu kita tinggal melihat a-nya, apakah a-nya itu positif atau negatif. Jika misalkan a-nya itu positif, kita telah mencari tadi, jika a-nya positif kita mendapatkan kurvanya bawah. Tetapi jika a-nya itu positif, kita mendapatkan kurva yang ke bawah. Jika a-nya negatif, kita mendapatkan kurvanya ke atas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore.